Ada yang bilang bahwa tempat duduk itu menentukan prestasi, teman-teman. Jadi ayo diisi dulu barisan paling depannya. Oke, baik. Sekali lagi kami mengundang teman-teman yang masih berada di barisan belakang atau masih duduk di luar area tenda. Kami persilakan untuk memasuki area dan menempati kursi-kursi yang sudah disediakan. Sekali lagi kami undang dengan segala hormat teman-teman insan PT Berlian Manyar Sejahtera yang belum bergabung bersama kami di sini di venue acara. Teman-teman yang di belakang, ayo diisi dulu ya, duduk di barisan yang paling depan. Teman-teman panitia juga mohon bantuannya untuk dibantu merapikan dan juga mendekat teman-teman. Teman-teman panitia juga yang masih berdiri di ujung belakang sana, mohon kesediaannya untuk menempati tempat duduk terlebih dahulu karena acara akan segera kita mulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sepertinya masih kurang semangat ya teman-teman. Kita ulang sekali lagi boleh ya? Oke, baik. Selamat pagi. Baik, baik, baik. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati segenap jajaran direksi PT Berlian Manyar Sejahtera, yang kami hormati pembicara hebat kita Pak Saud Sitompul yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan ini, dan tentunya yang kami banggakan seluruh insan PT Berlian Manyar Sejahtera. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, hari ini kita berkumpul untuk merayakan perjalanan PT Berlian Manyar Sejahtera yang terus bertumbuh, berlayar menggapai cita-cita dan harapan, serta mengukir berbagai pencapaian. Selamat datang dan selamat bergabung pada perayaan Hari Ulang Tahun PT Berlian Manyar Sejahtera yang ke-14, Empowering Our Crew, Radiant Future. Kita percaya bahwa masa depan yang gemilang lahir dari kru yang kuat, solid, dan terus bertumbuh bersama. Seperti fajar yang menyingsing membawa harapan baru, semangat kebersamaan seluruh insan PT Berlian Manyar Sejahtera menjadi energi, menjadi dopamin untuk melangkah menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, peringatan Hari Ulang Tahun PT Berlian Manyar Sejahtera yang ke-14 kita mulai. Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semuanya, sukacita perayaan ulang tahun PT Berlian Manyar Sejahtera yang ke-14 hari ini tentu tidaklah membuat kita melangit, melupakan sang penguasa bumi semesta dan seluruh isinya. Oleh karenanya, marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk menyampaikan rasa syukur serta berdoa
untuk segala kemudahan dan keberkahan di masa mendatang. Oleh karenanya, mari kita berdoa pada kesempatan ini akan dipimpin oleh Saudara Miftahul Fuadi. Kepada saudara kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa dimulai, bagi yang muslim bisa berdoa bersama-sama, bagi yang non muslim bisa sesuai agama serta kepercayaan masing-masing. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-azimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Tiada kata dari rasa yang pantas kami aturkan kepadamu pada hari ini, melainkan rasa syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah Engkau anugerahkan kepada kami. Pada hari ini kami menyelenggarakan acara kegiatan hari ulang tahun PT Berlian Manyar Sejahtera. Maka oleh karena itu, ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, satukanlah hati kami, padukan langkah kami dan tumbuhkan rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Peliharalah jiwa dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Pertautkan hati tali kasih kami di antara kami sehingga dapat menyikapi perbedaan dengan indah. Dan juga jadikanlah acara pada hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan dan persatuan untuk membangun PT Berlian Manyar Sejahtera yang kami cintai. Ya Allah, Ya Mujibas Salin, dengan kepadamu lah kami menyerahkan segala urusan kami. Dengan kepadamu lah kami berserah diri. Kabulkanlah doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Miftahul Fuadi atas doa yang telah dipimpin. Dan sekali lagi semoga doa yang sudah sama-sama kita panjatkan menjadi energi positif untuk kita mencapai harapan baru serta keberkahan dan kemudahan untuk PT Berlian Manyar Sejahtera di masa mendatang. Bapak, Ibu, serta teman-teman dan hadirin tamu undangan yang kami hormati, di balik sebuah perayaan yang meriah selalu ada semangat, dedikasi, dan kebersamaan yang bekerja berusaha mewujudkan harapan. Marilah kita dengarkan sejenak sambutan dari Ketua Perayaan Hari Ulang Tahun PT Berlian Manyar Sejahtera yang ke-14 yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Daniel Jonas Bernadi. Kepada Bapak kami silakan. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Baik, yang saya hormati jajaran direksi PT BNS, Bu Dewi, Pak Rumaji, Pak Alek, dan undangan kami untuk pemateri Pak Saud. Kemudian terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua di sini yang turut memeriahkan acara HUT BNS yang ke-14 ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua.
kehadiran teman-teman semua di sini dan juga support penuh dari direksi membuktikan bahwa ini adalah landasan bagi PNS, di mana landasan itu dibangun dari rasa kepercayaan, kemudian dilandasi dengan pemberdayaan kepada para pegawainya untuk menuju PNS yang lebih baik, lebih cerah. Sebagaimana kita usung tema HUT ke-14 PNS ini, yaitu Empowering the True Radiant Future, di mana maksudnya di sini adalah ketika sebuah perusahaan itu memiliki sumber daya manusia yang diberdayakan, dihargai, maka perusahaan itu akan selangkah menuju perusahaan yang semakin cerah ke depannya. Itulah harapan saya sebagai panitia HUT tahun ini, ingin mengingatkan kembali bahwa mari kita bersama-sama untuk terus bekerja sama demi masa depan PNS yang lebih baik. Terima kasih. Selamat hari ulang tahun PNS yang ke-14. Selamat pagi. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu Hadi atas sambutannya. Bapak Ibu serta tamu undangan yang kami hormati, mari kita melangkah ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Direksi PT Berlian Manyar Sejahtera, yang dalam kesempatan ini kami memohon kesediaan dari salah satunya, baik itu dari Pak Rumaji atau mungkin Bu Dewi Junaidi. Baik, kami persilakan kepada Bapak Alex Simanjuntak, selaku Direktur SDM dan Umum PT Berlian Manyar Sejahtera. Selamat pagi semua. Ini wajah-wajah cerah semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Direktur Operasi, merangkap PLT Direktur Planning Bapak Rumaji, Bu Dewi Direktur Keuangan, motivator nasional kita Bapak Saud Sitompul, rekan-rekan BOD-1 dan seluruh rekan-rekan yang hadir pada pagi hari ini, menyampaikan terima kasih atas kehadirannya. Ulang tahun kita pada kali ini adalah ulang tahun yang ke-14. BMS sebenarnya ulang tahun tanggal berapa? Tanggal berapa ulang tahun BMS? Kenapa hari ini kita lakukan? Kenapa? Jadi ulang tahun BMS hari Jumat kemarin. Jumat kemarin waktunya agak pendek, karena langsung sholat Jumat mulai jam 11 sampai ini. Kenapa kita mundur hari ini, hari Kamis? Namun demikian, walaupun kita lakukan hari ini, kita adakan, saya kira kemeriahannya tidak berkurang ya. Jadi pada ulang tahun kali ini, kami berharap kepada kita semua untuk lebih meningkatkan produktivitas. Ulang tahun ini kita lakukan adalah ucapan syukur kita. BMS masih bisa seperti ini. Walaupun banyak tantangan yang kita hadapi. Salah satu yang kita harapkan yaitu layanan Freeport yang belum berjalan normal. Namun demikian kita harapkan dari semua teman-teman untuk selalu menunjukkan performanya, meningkatkan produktivitasnya, bekerja secara efektif dan efisien, dan mengutamakan keselamatan. Jadi ini tagline bukan dari saya ini sebenarnya, dari panitia ya. Panitia ya, siapa ini ya? Ini cukup bagus. Jadi dia tulis itu apa? Empowering the crew and radiant the future. Memberdayakan semuanya personil BMS untuk mencapai masa depan yang lebih cerah. Gitu ya. Jadi ini diminta ke kita, kenapa saat ini kita undang
motivator nasional untuk refresh lagi etos kerjanya. Tahun lalu udah kita undang beliau, jadi mungkin udah mulai lupa, dan ini untuk mengingat kembali untuk bisa yang tadi yang disampaikan panitia tadi, tagline ini, empowering the crew. Empowering, untuk apa tujuannya? Untuk mencapai masa depan yang lebih cerah. Tidak hanya masa depan BMS, tetapi masa depan masing-masing dari kita. Karena BMS adalah rumah kedua untuk kita. Harapan kami sih begitu. Mudah-mudahan acara yang disampaikan Pak Saud nanti bisa bermanfaat untuk BMS dan bermanfaat untuk masing-masing individu. Dan kita berharap ke depan BMS bisa lebih maju kembali. Dan pada saat ini juga kami menyampaikan atas nama direksi, terima kasih nih kepada panitia Daniel Entin dan Bu Nia nih, Bu Nia sebagai pengayom ya, penasehat ya dalam acara ini. Awalnya panitianya sampai berapa? 38 orang. Banyak sekali 38. Akhirnya dikurangi. Tetapi tahun depan mungkin nggak usah sebanyak itu, cukup 12-15 orang. Biar nanti bisa lebih ini. Tetapi tiap tahun bergantian. Itu harapan kami. Saya kira acara ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk BMS, dan BMS semakin maju. 3 kali, yes, yes, yes. 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Saya kira demikian dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekali lagi teman-teman tepuk tangan yang meriah untuk Pak Direktur SDM PT Negara Sejahtera. Baik, teman-teman, sebelum kita melangkah ke acara berikutnya, kami juga mohon kesediaan dari Pak Rumaji atau Bu Dewi untuk ikut serta memberikan sambutan. Monggo Bapak Ibu. Baik, Pak Rumaji sepertinya lebih fit ya. Silakan Pak Rumaji. Boleh tepuk tangannya untuk Pak Rumaji, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan hidayahnya, kita semua di sini bisa berkumpul sambil bersilaturahim, sambil ikut memperingati perayaan ulang tahun PT Berlian Manyar Sejahtera yang ke-14. Yang terhormat jajaran direksi PT BMS, Bu Direktur U, Pak Dirjen SDM, dan yang kami hormati dan yang kami tunggu-tunggu pencerahannya nanti Pak Saud. Selamat datang di Gresik, selamat datang di BMS, serta yang kami banggakan rekan-rekan seluruh hadirin dan seluruh pegawai pekerja di lingkungan PT Berlian Manyar Sejahtera. Tak terasa 14 tahun merupakan suatu milestone yang cukup panjang, di mana kalau dari sisi tataran usia 14 tahun itu, kalau sekolah kelas berapa? SMP, mulai SMP kan, disitulah kita bisa dikatakan menginjak remaja. Menginjak remaja itu bisa diartikan macam-macam. Sudah mulai harus dibimbing, karena kalau tidak dibimbing mulai dari awal, remajanya nanti itu hilang sia-sia. Oleh karena itu sudah sepantasnya bahwa tagline yang kita usung kali ini perlu kita laksanakan, perlu kita implementasikan mulai dari diri kita sendiri maupun secara perusahaan. Sebagaimana dalam kutipan di dalam sebuah buku bahwa organisasi apapun hebatnya pasti di belakangnya ada orang-orang yang mampu diberdayakan dengan baik. Nah, oleh karena itu kami menghimbau rekan-rekan semuanya termasuk diri kami, mulailah diri sendiri itu untuk empowering ourselves.
mulai diri sendiri untuk memberdayakan diri sendiri dengan segala aktivitas yang penuh dengan semangatnya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran semuanya. Nanti kita simak apa yang menjadi acara inti dari Pak Saud yang notabene-nya itu sangat bermanfaat kita semua. Harapan kami kita semuanya tetap produktif, kita semua tetap solid sehingga Radiant the Future for BNS akan tercapai. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rumaji atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian, masa depan yang cerah dibangun dari pengetahuan yang terus diperbaharui, kemampuan yang terus diasah, serta semangat untuk terus bertumbuh bersama. Dengan keyakinan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk menjadi penggerak perubahan, kita akan memasuki sesi seminar bertema Empowering Our Youth Towards Radiant Future. Sebuah ajakan untuk memperkuat kapasitas diri, mengembangkan potensi, dan bersama-sama menatap masa depan yang lebih gemilang. Karena sejatinya masa depan yang gemilang tidak hanya ditentukan oleh tujuan yang besar, tetapi juga oleh kualitas orang-orang yang berjalan menuju tujuan tersebut. Kita sambut pemateri hebat kita, Bapak Saud Sitompul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bolehkah kita ulang tangannya begini semua? Semuanya angkat tangan. Teman-temanku semua, kalau saya katakan selamat pagi, jawabnya pagi, 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 semangat luar biasa. Selamat pagi, 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 semangat luar biasa. Selamat pagi, 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 semangat luar biasa. Yang kedua, tolong salaman kiri kanan sambil tertawa. Salaman dulu sambil tertawa. Coba katakan, hai sahabat, usia 14 tahun, masa puber, banyak tertawa. Baik, yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena kita dikasih kesempatan 14 tahun ya. Yang kedua, yang terhormat beliau walaupun tidak hadir adalah beliau Direktur Utama Bapak Hari Putranto, kemudian juga Ibu Dewi, kemudian juga Pak Alex, dan juga Pak Rumaji, kemudian juga sahabat-sahabat yang luar biasa. Coba tepuk pundaknya, hai sahabat, hai sahabat. Kata Pak Saud, engkau orang luar biasa. Maka berapapun target, semangat melakukan. Coba katakan, hai sahabat, ada bonus, semangat, tidak ada bonus, tambah semangat. Habis ya. Nah, saya Ibu, Bapak, ya saya membawakannya dengan interaktif ya. Karena teman-teman saya pikir sudah kenal saya kan, nama saya adalah Saud Selamat Partigor Sitompul TTS TBS SPS. Wah. Panjang gelar ya. Kalau bahasa Batak, Saud artinya jadi, selamat-selamat, Partigor adalah orang yang lurus hatinya. Jika segumpal hati ini baik, maka baiklah semuanya. Tepuk pundaknya, hai sahabat, ada bos, bekerja benar. Tidak ada bos, tambah bekerja benar. Kalau ada bos bekerja benar, berarti etosnya perlu ditingkatkan kembali ya.
Tapi saya percaya teman-teman kan sudah dapat sebagian besar ya. Ada bos bekerja benar, tidak ada bos bekerja benar. Karena bos besarnya adalah yang di atas. Tuhan ada di sini, di dalam kolbu ini. Ya. Berusahalah agar dia tersenyum. Maka ruangan kita buat tersenyumnya. Kemudian juga TTS, TBS singkatan dari tidak takut susah, tetapi bisa sukses. Teman-temanku, bagi saya sukses sangat spiritual. Sukses bagi saya adalah ketika saya menjadi barokah bagi orang lain, menjadi rahmatan lil alamin. Jadi kualitas tertinggi manusia ketika dia rahmatan lil alamin. Tepuk pundaknya, tepuk pundaknya. Hai sahabat, hai sahabat, tiap bulan dapat gaji. Apa balas semua? Coba katakan, hai sahabat. Dulu waktu melamar, sholat tahajud diterima. Alhamdulillah. 6 bulan kemudian kau dengan kurang ceria. Kurva yang benar adalah makin lama bekerja di DNS adalah semakin totalitas. Itu baru benar. Yang lalu biarlah. Angkat tangan lagi. Semua teman-temanku ya. Kalau ingin naik jabatan, perbaiki kinerja, pengetahuan, yang utama karakter, akhlak. Angkat tangan kawan-kawan yang di belakang. Ayo. Apa yang saya katakan mohon lakukan. Putar. Yang saya katakan ya putar. Ayo semua. Putar. Tepuk dagu. Dagu di mana? Dagu di mana? Ini kan jidat. Itu buktinya orang lebih percaya perbuatan daripada perkataan. Maka etos kerja adalah membangun perbuatannya. Yang lalu biarlah berlalu. Tepuk lagi pundaknya. Hai sahabat, sadarlah. Banyak orang menganggur. Kau jelas tiap bulan statusmu. Jadi materi kita adalah membangun 8 etos kerja profesional sebagai akar kesuksesan. Bagaimana kita menjadi apa yang dimaksud dengan radiant future, good, better, best. Sama-sama, good, better, best. Yang pertama dulu teman-teman masuk di sini kan sudah good, betul? Orang di sini semua good, pasti orang HR itu sudah menyeleksikan. Naik kelas, better, better ya. Baru yang terakhir best. Sama-sama, good, sama-sama, good, better, best. Coba tangan begini. Good, better, best. Good, better, best ya, gitu ya. Tidak hanya bersinar, tapi bertumbuh juga ya. Coba katakan, good, sama-sama, good, better, best. Yang lalu biarlah. Nah, saya biasa memberikan pelatihan di sebuah perusahaan. Bulan minggu depan saya ke Makassar mengubarkan. Nah, kedua juga tolong kita sadari, kekuatan BNS tergantung kekuatan semua individu. Kalau seluruh karyawan memiliki etos kerja unggul, BNS pasti good, better, best. Tapi kalau satu orang saja mengganggu lingkungan, itu akan menjadi toksik. Maka mulai hari ini apapun situasi tetap kalimatnya kalimat positif. Betul ya? Mulai besok etos 1 itu kan bersyukur ya. Sebelum memulai ucapkanlah syukur. Dan tiap hari tuliskanlah minimal 5 yang disyukuri bekerja di BNS. Pasti 3 bulan ke depan kita itu selalu ceria wajahnya. Walaupun terlambat bonus tetap ceria. Tepuk pundaknya. Hai sahabat. Hai sahabat, kalau ada bonus, terlambat, tetap tenang, sebab tinggal menunggu kok. Orang di sana dapat 500 sebulan cuma dapat ya. Kata kuncinya bersyukur. Coba katakan sadarlah, 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 sadarlah. Jadi kekuatan kita adalah kekuatan semua ya.
Kalau kita semua bagus, pasti BPS bagus ya. Jadi kata kuncinya adalah kita semuanya. Coba kita baca bersama dulu. Mengapa etos kerja profesional sama? Mengapa etos kerja profesional sangat penting? Sebab kekuatan besar adalah akumulasi atau penjumlahan dari kekuatan kecil. Maka demikian juga kekuatan dan keunggulan PT Berlian Manyar Sejahtera ditentukan keunggulan etos kerja seluruh pimpinan dan juga staf. Amin. Setuju? Sadarlah, kekuatanmu bukan di duit, etos kerja. Ini banyak perusahaan yang sudah saya training. Ya, saya ini orang yang keliling Indonesia dan saya selalu bersahabat dengan semua orang. Saya tidak ada saingan, yang ada sahabat ya. Demikian juga teman-teman, jangan bersaing tapi bersahabat ya. Setuju ya? Pelabuhan lain pun bukan saingan, tapi berlomba-lomba melayani yang terbaik supaya kita good, better, best. Bukan saingan itu, bukan saingan ya, tapi sahabat kita untuk kita kembangkan. Mari kita berdiri. Mari kita berdiri. Kita nyanyi dulu. Boleh kencangin? Ya. Kejar. Siap, relax ya. Semangat. Ros Agustus tahun yang paling. Pagi semangat luar biasa. Selamat pagi. Pagi semangat luar biasa. Oke, silakan duduk. Silakan duduk kembali. Yang lalu biarlah berlalu. Coba kita tonton dulu video ini supaya kita samakan persepsi. Apa yang masalah dalam video ini? Coba. Coba teman-teman, apa yang masalah dalam video tersebut? Cara pandang yang berbeda ya. Betul? Nggak ngerti orang lain, pakai asumsi sendiri. Bapak yang tadi itu kan olahraga itu kan, stretching kan. Datang sahabat dari Afrika, orang tangan begini, dianggap itu olahraga mendorong, mogok. Tanpa tanya, didorong jatuh ke jurang. Coba tepuk pundaknya, hai sahabat. Hai sahabat. Bagimu benar 1000% dirimu, bagi orang lain belum tentu. Maka tolong di BMS jangan berdebat ya, tapi apa? Berdialog ya, saling diskusi, bertanya, menyamakan ya. Jangan ada yang ngototan ya, pokoknya jangan ya. Kembali pada visi misi kita ya, setuju? Selamat pagi. Pagi semangat luar biasa. Oke semua, tolong dibudayakan tiap pagi ini di unit kerja. Tangan begini semua. Oke, ayo semua ya. Oke, saya lihat sudah makan semua ini kan? Ya. Kalau belum makan semangat itu yang luar biasa. Tapi kalau makan semangat itu biasa-biasa. Kita harus lewat dari biasa ya. Oke, tangan begini semua. Khususnya supervisor, mandor wajib tiap hari nih ya. Oke, tangan begini. Oke, tiap hari, cuma 5 menit. 5 menit saja, dibudayakan, habit. Oke, tangan begini, siap komandan?
Oke, kalau saya katakan selamat pagi, jawabnya pagi, 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 semangat, luar biasa. Selamat pagi, 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 semangat, luar biasa. Oke, yang kedua, kalau saya katakan selamat siang, siang, kerja keras. Selamat siang, kerja keras. Selamat sore, target tercapai, cuan. Target tercapai dulu baru gajian, dia boleh ganti cuan dengan gajian. Gajian ya. Selamat pagi, pagi, semangat, luar biasa. Selamat siang, kerja keras. Selamat sore, target tercapai, gajian. Ya, selamat malam, enak tenang. Nggak mungkin enak tenang kalau belum gajian. Nggak mungkin gajian kalau tidak kerja keras. Nggak mungkin kerja keras kalau tidak semangat. Oke, selamat pagi. Selamat siang, kerja keras. Selamat sore, target tercapai, gajian. Selamat malam. Semua kita berdiri. Ayo. Karena ini interaktif ya. Bukan ceramah Pak Ustadz ini ya. Kalau Pak Ustadz ceramah monolog. Kalau motivator oke. Siap semua? Selamat pagi. Pagi, semangat, luar biasa. Selamat siang, kerja keras. Selamat sore, target tercapai, gajian. Selamat malam. Kalau saya katakan apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, boom. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, boom. Kalau saya katakan BMS, Radiant Future, Good, Better, Best. PT BMS, Radiant Future, Good, Better, Best. Kita ulang. PT BMS, coba tangannya dua-duanya. Kalau good, better, best ya. Good, naik dia di bawah. Horizontal. Good, better, best. Oke. PT BMS. Good, better, best. PT BMS. Good, better, best. Oke, tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk kembali ya. Coba semangat. Hindarkan wajah seperti ini ya. Tidak ada persaingan di antara kita ya. Yang ada apa? Persahabatan ya. Iya. Bulan Ramadan yang mulia ini saya juga menahan lapar, dahaga, dan juga menahan marah. Tetapi jangan Coba katakan, hai sahabat. Jangan ada emosian ya. Kalau kata-katanya positif, tindakannya positif. Tangan kita madu, tangan kiri racunnya. Kita kasih apa? Madu ya. Boleh kencangin? Boleh kencang mas? Engkau yang cantik, hai sahabat, ini bukan karaoke ini ya. Semangat ya, jangan siang, kerja keras ya, sukses, cuan. Wah, iya. Pelajarannya adalah teman-temanku, seperti apapun tekanan pekerjaan dengan semangat ya. Kalau kita bersemangat, tubuh kita kuat. Tapi kalau teman-teman mengeluh, kalau tertekan, maka dia sering migrain, sering vertigo, ngantuk. Maka oleh karena itu, kalau di lapangan ngantuk, semangatin aja dia. Self motivation ya. Jadi kita lah yang menyemangati diri sendiri. Jadi kata kuncinya, apapun yang terjadi tetap semangat. Nah, prinsip sukses kerja seorang profesional, saya mengatakan yang pertama itu adalah
kita kan punya keyakinan radical faith with Allah atau iman yang kokoh kepada Sang Pencipta, itu nomor 1. Pancasila. Boleh perhatikan teman-teman, dari iman akan kelihatan perilakunya, apapun agamanya. Kalau kita beriman, apapun situasi, pasti kita selalu ceria, semangat, optimis ya. Berapapun gaji disyukuri, tak bergaji saja disyukuri kan? Tepuk pundak, tepuk pundak. Hai sahabat, hai sahabat, waktu melamar saja dulu, belum bekerja, sudah bersyukur. Apalagi sudah bekerja, dapat bulanan lagi ya. Hai sahabat, itu nomor 1 ya, selalu bersyukur. Yang kedua adalah tolong kita selalu ikhlas ya. Orang yang ikhlas energinya luar biasa. Tapi kalau kita bersungut-sungut, otaknya itu nggak ada ide. Kenapa bersungut-sungut? Mentalnya mental mengambil. Boleh perhatikan teman-teman yang suka menuntut itu sering mengeluh. Tepuk pundaknya. Hai sahabat, hai sahabat, untunglah aku tak suka menuntut. Pak Ustadz betul itu. Kalau orang nggak ikhlas itu suka menuntut itu, nggak pernah naik jabatan supervisor itu. Nah, mentalnya saja mengeluh bagaimana jadi pemimpin. Coba tepuk pundaknya. Hai sahabat, ku ingatkan dirimu, kalau ingin grup leader, tiap hari buktikan, pertama datang, terakhir pulang. Jangan terlambat, lebih cepat pulang, kerjamu tak beres juga. Gak mungkin jadi pemimpin itu. Pemimpin itu adalah potensinya adalah melampaui di atas rata-rata ya. Semua kita pemimpin, the winner, sang pemenang ya. Yang lalu biarlah berlalu. Nanti dibaca ini ya, tapi yang di kanan itu pertama itu ada namanya, kalau yang di kanan ini kan secara spiritual di kiri. Perkuat dulu di kiri, disebut namanya sumber energi dahsyat. Yang di kanan itu usaha dahsyat. Pertama, kalau ingin target kita 2026 produksinya atau bongkar muat atau revenue atau profit, yang pertama tolong disebut namanya product knowledge. Kuasai bidang kita detail and detail. Kenali bisnis kita. Bisnis bongkar muat 3 kata kunci, disebut namanya 3P. Pertama, physical evidence. Peralatannya harus sempurna, tidak ada yang macet. Yang kedua, proses, kecepatannya harus tepat. Yang ketiga adalah people, orangnya harus punya etos kerja unggul. Oke, 3P ya, sama-sama 3P, sama-sama 3P, sama-sama 3P. Physical evidence, proses, people. Kalau 3 ini kita perkuat di BMS, maka kita good, better, best. Siapa yang menentukan itu? Diri kita ya. Materi, betul ya? Bukan direksi, bukan manajer, tapi diri kita masing-masing. Kalau kita miliki itu, akumulasinya luar biasa. Yang pertama kondisinya, saya bekerja di BMS harus good, better, best. Yang diuntungkan yang pertama diri kita, bukan PT BMS. Kita dulu kita pimpin, baru dampaknya pada perusahaan ya. Betul? Coba katakan, hai sahabat. Yang kedua, target harus jelas, clear target. Jangan pernah bekerja tanpa target. Itu ibarat kapal berlayar di laut tanpa tujuan, berputar-putar, tak jelas kemana arahnya, habis bahan bakar. Jadi teman-temanku, jangan bekerja rutinitas. Sepakat ya? Selamat pagi, selamat siang. Ucapkan target itu berulang-ulang 1 hari. Self-talk. Ucapkan bagian keuangan, bagian SDM, bagian bongkar muat, ucapkan ya. Yang keempat adalah vivid imagination. Bayangkan target itu sudah tercapai. Yang kelima disebut namanya sincere belief. Yakin seyakin-yakinnya, hakku yakin target tercapai. Mental ini kan, mental kita. Yang terakhir adalah enthusiastic action. Lakukanlah pekerjaan dengan kerja keras, penuh semangat. Coba tepuk pundaknya. Hai sahabat, hai sahabat. Siapa yang serius? Kelihatan dari wajahnya. Siapa yang menolak? Pasti
Selama ini suka mengeluh. Tapi semua menerima Bu ya. Yang lalu biarlah. Tepuk pundaknya. Hai sahabat. Hai sahabat. Pak Saud itu jago melihat wajah. Jadi nanti diulang-ulang ya. Karena terbatas waktu kita, saya kira intinya saja. Yang lalu biarlah berlalu. Nah ini sebuah realita. Tapi saya lihat kita sudah bagus, tidak lagi mengandalkan tenaga manusia Bu ya. Sudah masuk kepada teknologi. Apa yang dimaksud dengan adalah generasi, kalau teknologi generasi 4, kalau di informasi generasi 5. Super smart society. Kalau teknologi kita kan sudah masuk kepada teknologi, tapi kalau untuk komunikasi sudah dengan WA-WA ya. Nah, dampaknya apa? Disebut namanya VUCA. Volatility, uncertainty, complexity, ambigu. Dinamika sekarang pertumbuhan adalah tidak jelas. Tapi satu kata kunci disebut namanya iman ya. Apapun yang terjadi tetaplah yakin akan baik semua ya. Setuju ya? Hakul yakin. Yang lalu biarlah. Nah hati-hati. Bagi generasi muda ada 3 gejala membuat dirinya demotivasi. Yang pertama disebut namanya white covering. Dia tidak tahu pekerjaan itu, tapi malu bertanya. Hati-hati. Malu bertanya kepada seniornya atau kepada atasan. Ini masalah juga. White covering. Yang kedua disebut namanya white quitting. White quitting adalah dia tidak mau mengerjakan pekerjaan itu satu kalau bukan bidangnya. Yang kedua, tidak mau mengerjakan pekerjaan tambahan itu kalau tak dibayar gajinya. Amri. Ini rasional, tapi dari sisi potensi kepemimpinan nggak mungkin orang yang white covering itu tidak jalan. White quitting. Nah yang ketiga adalah white breaking. Sebenarnya di perusahaan itu dia tidak betah, tetapi dia ketakutan kalau melamar di tempat baru bisa lebih sulit. Apa artinya? Kalau ada yang 3 ini, maka nggak mungkin dia berkembang. Maka disitulah dibutuhkan etos kerja kan? Disebut namanya etos kerja. Kerja adalah rahmat. Oke. Sekarang kita praktekkan. Coba katakan etos 1 sama-sama. Oke, etos 1 sama-sama. Etos 1. Angkat tangan yang sudah pernah. Yang sudah pernah ya, yang sudah pernah mengikutinya. Oke, yang belum tolong disimak baik-baik ya, karena sudah gabung di BMS, inilah etos kerja dari BMS ya, diikuti ya. Oke, etos 1. Oke, tangan begini. Coba katakan, etos 1 sama-sama. Etos 1. Simbolnya kepala. Kerja adalah rahmat. Ayo. Coba, etos 1 sama-sama. Kerja adalah rahmat. Oke. Etos 2. Etos 2. Kerja adalah amanah, mata. Mata ya. Kerja adalah amanah. Oke, etos 3. Kerja adalah panggilan mulut. Mulut ya, masih ingat kan? Coba tepuk pundak yang di samping. Hai sahabat. Usiamu belum 50. Jangan cepat-cepat lupa. Diulang-ulang. Ya. Oke, kita ulang. Sama-sama. Etos 1 sama-sama. Etos 1. Kita baca. Kerja adalah rahmat. Etos 2. Kerja adalah amanah. Etos 3. Kerja adalah panggilan. Di mana panggilan? Mulut ya. Etos 4. Kerja adalah aktualisasi. Etos 5. Kerja adalah ibadah. Kan dari hati ya ibadah ya, bukan dari otak ya. Yang keenam, kerja adalah seni. Kita Spanyol. Oke, ini ya. Kreatif ya. Yang ketujuh, kerja adalah apa? Kehormatan. 8. Kerja adalah apa? Pelayanan. Kita ulang. Etos 1 sama-sama. Etos 1. Kerja adalah rahmat. Kan rahmat dari atas. Tidak ada rahmat dari bawah kan? Ya. Yang kedua, kerja adalah amanah, mata.
Mata dijaga ya. Jaga matanya ya. Yang ketiga, kerja adalah panggilan, passion, personal calling. Yang keempat, kerja adalah aktualisasi, gerak. Bergerak ya. Etos 5, kerja adalah ibadah. Ibadah di sini ya. 6, kerja adalah seni. Apa begini coba? Kita Spanyol. Oke, kalau etos 6 laki-laki pasti tertarik gitu. Etos 7, kerja adalah kehormatan ya. Etos 8, kerja adalah pelayanan, kaki bergerak. Oke, kita ulang. Etos 1 semua. Semuanya dengan semangat. Etos 1, kerja adalah rahmat. Oke, etos 2, amanah. Etos 3, kerja adalah panggilan. Etos 4, kerja adalah aktualisasi. Etos 5, kerja adalah ibadah. Etos 6, kerja adalah seni. Etos 7, kerja adalah kehormatan. Etos 8, kerja adalah pelayan. Semua berdiri, berhadapan, berdua-dua. Ayo. Role play ya. Semua teman-teman yang di belakang, yang pernah dan tidak pernah, ayo mainkan. Berhadapan, berdua-dua. Ayo, siap. Berdua-dua. Oke. Rambut siapa yang lebih panjang, itulah gurunya. Rambut yang lebih panjang dari berdua, itulah gurunya ya. Oke, berhadapan, berdua-dua. Oke. Rambut yang lebih panjang mengatakan cukup. Etos 1. Rambut yang pendek mengatakan kerja adalah rahmat, sambil ditunjukkan di mana rahmat ya. Oke, siap? Siap? Oke, salaman dulu. Salaman. Hai sahabat. Mengulangi kembali 2 tahun lalu. Kita mulai sekarang. Betul. Hari ini engkau lelah, tapi datang lagi energi baru. Oke, siap. Rambut yang panjang cukup mengatakan etos 1. Rambut yang pendek menjawab kerja adalah rahmat. Seterusnya 3, 2, 1 mulai. Ayo. Tunjukkan di mana? Tunjukkan. Ayo, di mana rahmat simbolnya? Ayo. Amanah. Ayo. Bagus. Oke, 3, 2, 1 gantian. Yang tadinya guru menjadi murid jadi ya. Oke. 3, 2, 1 mulai. Kerja adalah rahmat. Tunjukkan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke semua. Etos 1, kerja adalah rahmat. Etos 2, kerja adalah amanah. Etos 3, kerja adalah panggilan. Etos 4, kerja adalah aktualisasi. Etos 5, kerja adalah ibadah. Etos 6, kerja adalah seni. Etos 7, kerja adalah kehormatan. Etos 8, kerja adalah pelayanan. Coba tepuk pundaknya. Hai sahabat. Tiap hari internalisasi. Pasti. Good. Better. Best. Selamat sambil tertawa. Oke, terima kasih ya, tepuk tangan semuanya. Pak Direktur, tiap hari wajib semua unit kerja ya, supaya kita kuatkan kembali pada meaning, makna kerja. Yang lalu biarlah berlalu. Coba kita lihat pohon ini. Kalau teman-temanku melihat pohon ini, ada namanya buah. Kalau menurut teman-teman, yang menentukan buah itu banyak atau sedikit, apanya? Apa yang menentukan? Ada satu yang paling menentukan, bukan semua. Apanya? Akar. Coba katakan, hai sahabat. Yang menentukan akarnya. Yang menentukan apa?
akarnya. Jadi akar kerja adalah etos kerja, keyakinan yang berfungsi sebagai panduan tingkah laku kerja itu etos. Coba katakan, etos adalah sama. Etos adalah keyakinan yang berfungsi sebagai panduan kerja. Maka semakin tinggi keyakinan, perilaku kerjanya pasti semakin bagus. Semakin lemah keyakinannya, etos kerjanya adalah perlu terus ditingkatkan. Coba tepuk pundaknya, hai sahabat, ini refreshing. Yang kedua, semangat terus, apapun yang terjadi. Yang sudah punya keluarga, ingat istri di rumah, ingat anak. Karena kita kerja tidak hanya untuk ibadah, tapi untuk keluarga juga ya. Yang lalu biarlah. Jadi yang menentukan pohon itu tergantung akarnya ya. Yang menentukan etos kerja atau menentukan bens kuat karena tergantung etos kerjanya. Etos kerja itu adalah akar kesuksesan. Yang lalu biarlah berlalu. Saya selalu tidak puas, jadi saya harus lebih banyak bersyukur. Saya selalu kadang kemudian, jadi saya harus tetap semangat. Saya sering menunda pekerjaan, jadi saya harus segera selesaikan pekerjaan. Saya selalu negatif pada orang lain, sehingga saya harus tetap tinggi. Saya kurang bisa bahagia menjalankan tugas. Ke depan saya akan lebih bahagia menjalankan tugas. Saya bekerja terus terhadap satu keputusan. Ke depan saya akan memikirkan yang lain. Saya akan menyiapkan bekerja untuk ibadah, bukan hanya rutinitas biasa. Saya sering menunda dan akan saya rubah untuk segera menyegerakan. Saya kurang belajar, sehingga saya akan lebih belajar untuk memahami pekerjaan saya. Saya sering mengeluh, sehingga akan saya rubah menjadi sering lebih disiplin. Saya kurang komunikasi dan saya akan membangun komunikasi. Saya terlalu baik dengan orang lain sehingga saya akan saya sering mepet berangkat kerja. Saya sering mudah bosan, jadi saya akan berubah dengan selalu happy. Jadi lebih sabar. Saya sering malas karena saya harus sering maju. Saya mudah marah dan tersinggung, saya akan berusaha bersabar. Apa? Saya ngantukan. Saya tetap semangat. Ketika kerja saya kurang optimal dalam bekerja. Saya mudah marah sehingga saya harus lebih bersabar. Saya mungkin kurang sabar dalam menunggu arahan. Saya akan merubahnya lebih sabar lagi. Saya selalu terkunjung dalam pekerjaan, jadi saya ingin berubah untuk lebih positif dan lebih semua. Saya kurang tepat waktu, selanjutnya akan membiasakan lebih tepat waktu. Saya kurang berjujur, apalagi kalau kena perusahaan. Supaya saya selalu bahagia dan terang. Saya kadang tidak bersemangat, malam hari ini saya akan lebih bersemangat lagi. Oke. Itu kan pengakuan dosa kan? Apa memang begitu? Jadi yang rendah hati mau berubah, nggak mau berubah ya? Paksa. Kalau untuk yang baik bisa dipaksa, untuk yang buruk tak boleh ya. Sadar diri aja kan itu kan? Setuju ya? Ada banyak itu sebenarnya, tapi nggak usah kan. Yang penting ada tadi mengatakan saya merasa terlalu baik. Ya. Tepuk pundak. Hai sahabat. Kebaikan itu kan keikhlasan ya. Mulai sekarang coba katakan, aku tahu sama-sama. Aku tahu, aku sadar. Saya lakukan sama-sama. Saya tahu sama. Aku tahu sama-sama. Aku tahu, aku sadar, aku lakukan sama-sama. Aku tahu, aku sadar, aku lakukan. Jadi etos adalah etos akar ya.
Ayo. Aku sadar, aku tahu, Oke, kita ulang ya. Kita ikut ya, kita ulang ya. Ya. Ayo. Oke, tepuk tangan yang meriah. Siapa tadi yang terlalu baik itu? Jadilah lilin kecil ya. Dimanapun kita jadilah lilin kecil terbakar tetapi memberikan cahaya kan? Nah, saya mau tanya dulu hubungannya dengan radiance picture, menjadi bercahaya ya. Mau nyanyi? Mau? Mau? Ayo berdiri, ayo. Ayo bergerak ya, ayo berdiri semua. Ayo berdiri semuanya. Ayo silakan. Ayo. Ya, kelamaan kalau karaoke. Boleh kencang ya Mas? Rumahnya. Ini bukan karaoke. Hadap kanan gerak berdiri. Hadap kanan semua, hadap kanan. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ini pijit Radiant Future ya. Oke ya. Kita memijit ini ya. Pak Direktur boleh gabung dengan teman-teman ya. Boleh di depan duluan. Oke, yang pertama hujan gerimis. Di karate hujan gerimis. Hujan lebat lebih keras. Pijit kerjasama. Iya, pijit kerjasama. Lebih keras. Ya. Lebih keras. Hujan gerimis. Hujan lebat. Pijit kerjasama. Tolong lebih keras lagi, lebih keras ya, dipijit. Turun ke pinggang karena tadi ngangkat keren ini ya. Naik. Hujan gerimis. Hujan lebat. Pijit kerjasama. Balik kanan gerak gantian. Iya. Hujan gerimis. Hujan lebat. Pijit kerjasama. Turun ke pinggang. Iya. Naik. Hujan gerimis. Hujan lebat. Pijit kerjasama. Coba katakan, hai sahabat. Tiap hari. Supaya berenergi. Di office pusat. Di operasional. Lakukan pijit kerjasama.
Terima kasih, tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk kembali ya. Oke, baik. Sekarang dengan cepat kita elaborate dengan inti-inti 8 etos. Coba kita baca bersama, sama-sama. Kerja adalah rahmat, sama-sama. Aku bekerja ikhlas penuh rasa syukur. Teman-temanku, arti rahmat itu sebenarnya sederhana. Grace, gratia, barokah, gratis. Grace. Coba teman-temanku hirup nafas. Coba katakan, hai sahabat, sadarlah, sekali bernapas mahal, apalagi dibayar gaji tiap bulan. Setuju ya? Kata kunci adalah bersyukur. Cerdaslah bersyukur. Ada 1000 alasan untuk bersyukur, tak satu pun alasan untuk mengeluh. Maka teman-temanku, tolong jaga diri, jangan pernah mengeluh. Kita akan menjadi penyakit sendiri. Kedua, lingkungan tak enak. Jadi mulai hari ini lebih bagus jangan bicara di perusahaan daripada mengeluh. Kalau kita mengeluh rugi sendiri. Lingkungan tak enak, mental kita pun tidak bagus, alatnya bagus ya. Tahan diri ya. Betul? Betul ya? Teman-temanku, apapun kesulitan juga bersyukur. Tepuk pundaknya, hai sahabat. Sadarlah. Inti etos 1. Selalu bersyukur. Apapun yang terjadi, lebih bagus bersyukur daripada mengeluh. Setuju ya? Sederhana kan? Lebih bagus apa? Bersyukur. Nah, ada 3 rahmat yang kita terima sebenarnya dalam hidup. Yang pertama disebut namanya general grace, barokah umum. Semua orang mendapatkan tanpa kecuali oksigen, cahaya matahari, jalan untuk diinjak, air juga. Itu sendiri sudah kuat bagi kita, oksigen. Yang kedua adalah special grace. Kita dikasih, yang lain belum tentu. Contoh, bekerja di BNS. Tolong kita sadari ya, banyak orang melamar di BNS ini sekarang tak diterima. Maka makin lama kita bekerja, harus semakin bersyukur. Coba tepuk pundaknya, hai sahabat. Hai sahabat, perhatikan 2. Makin lama di BNS, makin qualified, karakternya semakin bagus, baru kita selamat. Ada orang semakin bagus keterampilan tapi karakter tak diikuti, maka operasional terus dia, nggak pernah supervisor. Oh iya, yang menentukan kita adalah kinerja kita ya. Di atas sudah diatur kita menjadi apa? The best kan? The winner kan? Kata kuncinya, tidak ada satu kaum bisa mengubah nasibnya kecuali kaum itu sendiri. Tepuk pundaknya, hai sahabat. Jadi, kalau ingin hebat, karirmu kerja ya. Selamat pagi. Yang ketiga, ada namanya barokah terselubung. Mungkin suatu ketika kita sakit ya, atau mungkin PHK. Mungkin PHK juga. PHK bukan akhir zaman itu ya. Bisa memperbaiki diri. Jadi kata kuncinya, kerja adalah rahmat. Aku bekerja ikhlas penuh rasa syukur. Aku bekerja ikhlas penuh rasa syukur. Kalau begitu tolong kasih sesuatu kepada orang yang di samping tanpa diminta kembali. Kasih dulu, silakan ya. Kasih sesuatu kepada yang di samping tanpa diminta kembali. Coba kasih dulu sesuatu. Ayo silakan. Ayo silakan. Apa saja terserah. Ya silakan. Jangan diminta kembali, nggak mungkin HP kan? Pasti diminta kan? Coba kasih sesuatu. Iya. Coba katakan, hai sahabat. Yang paling mahal pemberian, 1, doa. Yang kedua, ide. Yang ketiga, kerjasama. Itu pemberian ya. Uang itu habis, tapi kalau doa, kerjasama, ide abadi ya. Oke, etos 1 sama-sama. Etos 1. Sama-sama, etos 1. Kerja adalah rahmat. Aku bekerja ikhlas penuh rasa syukur. Ya saya kira yang di belakang boleh maju supaya jangan terbelakang terus ya. Oke. Yang kedua, kita dengar dulu nasihat dari Jack Ma. We all have expectation for the future. We all worry about the future. I tell you, I'm lucky to know a lot of famous people.
Bill Gates, Warren Buffett, Jack Welch, Larry Page, Mark Zuckerberg, I know all of them. I would like to share with you that those people, the difference between those people and other people, they are always optimistic for the future. They never complain. They always try to solve the problems of the others. The best assets you have is that you are young. Don't complain. Let the other people complain. Those people complain, those people who spill. And do not always say, well, I don't have. Think about how you can make things different. Use your own brain to think. Oke, tepuk tangan. Coba saling melihat kiri kanan, saling melihat. Coba saling berhadapan, berdua-dua. Coba berdua-dua. Coba sharing, coba sebutkan 3 yang disyukuri bekerja di BMS. Ayo silakan sebutkan. Ayo coba sebutkan 3 yang disyukuri. Coba sebutkan 3 yang disyukuri. Coba berhadapan, ayo. 3 yang disyukuri ya. Jangan langsung bonus dulu. Coba 3 yang disyukuri di BMS. Coba. Ayo. 3 yang disyukuri di BMS bekerja. Coba apa Pak? Pak siapa? Pak Aldo, kita dengarkan 3 yang disyukuri bekerja di BMS. 3, silakan Pak Aldo. Pekerja keras. Kedua, selalu bersyukur. Oke. Coba semua kalau saya 1, 2, 3 sebutkan 3 yang disyukuri di PT BMS, disebutkan ya masing-masing orang dengan teriak. Kalau saya katakan 1, 2, 3 sebutkan 3 yang disyukuri bekerja di PT dengan teriak. 3, 2, 1 mulai. Saya bersyukur 1, saya bersyukur 2, saya bersyukur 3. 3, 2, 1 ya. Semua yang kencang. Kita ulang dengan kencang semua, apalagi bagian operatingnya. 3, 2, 1 mulai. Bagus. Ya, coba Pak siapa Pak? Coba Pak Iqbal dengan teriak dulu. 3 yang saya syukuri di PT BMS, maju ke depan. Dia ya. Oke, saya bersyukur bekerja di BMS karena dapat gaji bulanan, pasti. Saya bersyukur kerja di BMS karena dapat bonus tahunan, Pak. Saya bersyukur kerja di BMS karena bertemu teman-teman semua ini. Silaturahim ya. Satu wanita dulu. Ibu udah ya. Oh iya. Enggak. Ada. Iya. Ayo diminta. Ayo maju ke depan. Ayo. Biar yakinkan dirimu calon supervisor. Iya, saya bersyukur kerja di BMS karena ada shuttle. Saya bersyukur bekerja di BMS karena nggak jauh-jauh. Yang kedua, yang terakhir, iya, saya bersyukur bekerja di BMS karena ada bapak-bapak semua. Coba tepuk pundaknya. Hai sahabat. Kata, hai sahabat. Sebenarnya engkau bersyukur cuma tak diucapkan. Ucapan syukur itu diucapkan ya, supaya menular kan itu kan. Mengeluh itu menular, bersyukur juga menular. Jadi itu satu, kerja adalah rahmat ya, barokah di sini ya. Tapi nggak cukup. Yang kedua, kerja adalah amanah ya. Coba katakan, yang kedua, kerja adalah amanah, sama-sama. Kalau kita sadari kepercayaan amanah, maka kita bekerja benar, penuh tanggung jawab. Bisa keamanan diambil? Bisa.
Kalau teman-teman melanggar aturan, ya diambil. Nah, siapa yang percaya dengan saya, tolong saya dikasih dompet. Yang percaya dengan saya, tolong saya dikasih dompet. Ya. Oke. Siapa? Jidan. Oke, silakan dulu. Mas Jidan, ini dikasih kepada saya sebagai barokah atau amanah? Iya, kalau barokah saya kantungi. Kan gratis kan? Oke. Dompet ini dikasih sebagai amanah. Ketika saya kembalikan dompet ini, harapan Pak Jidan itu nambah atau kurang? Atau sama? Sama kan? Sama. Coba katakan, hai sahabat, sadarlah pekerjaanmu sekarang itu amanah, maka lakukan sesuai SOP ya. Kalau melanggar diambil SP1 kan? Betul? Dari Freeport ini. Kecewa nggak? Kecewa. Tadi kan dikatakan sama ya, kecewa ya. Sama kita kawan-kawan ya. Kalau sudah dikatakan kerja rahmat sekaligus amanah itu ya. Ada orang bekerja benar, tidak ada pun bekerja benar, itu penyelamatnya. Tidak ada yang lain. Di sini nggak ada nepotisme ya, nggak ada. Diri kita lah yang menyelamatkan kita kan? Oke, mari. Yang benar adalah kalau ingin naik jabatan, diperpanjang itu SK, maka kalau dikatakan sama, berikan yang terbaik dari dirimu dengan ikhlas. Maka uang yang paling besar di dompet saya, uang 100 paling besar kan? Belum ada yang lain kan? Berikan dengan ikhlas. Ikhlas ya. Ada yang mau lagi dompetnya? Tidak ada 2 kali kesempatan ya. Benar. Saya kan sudah lebih dahulu seperti teman-teman. Saya kan lama profesional juga. Ada bos bekerja benar, tidak ada pun bekerja benar. Dan selalu saya berikan di atas harapannya. Saya buat bos tergantung dengan saya. Tepuk pundaknya. Hai sahabat, yang suka lihat jam, itu BT namanya. Setuju ya? Berikan yang terbaik. Kita percaya teman-teman di sini semua. Tapi kalau harus pindah, tinggalkanlah nama baik ya. Karena orang anakmu nanti akan ada juga kan. Jadi teman-temanku masih muda, berikan yang terbaik. Kalau engkau pensiun kelak, maka anakmu akan terrekomendasi di sini kan. Karena ayahnya baik, itu maksudnya. Jadi kita bekerja bukan seketika, bekerja jangka panjang ya. Tanamkanlah nilai-nilai yang positif. Selamat pagi. Amanah itu titipan. Ada 3 yang perlu kita penuhi harapannya. Yang pertama adalah tolong kita jaga apa harapan dari customer. Customer kita harus zero complaint. Zero complaint ya. Buat yang terbaik. Kebetulan beliau kan dioperasikan itu kan, yang terbaik. Tiap hari hatinya tetap. Yang kedua adalah disebut namanya internal kita. Tolong kerjasama ya semua ya, semua divisi. Yang ketiga adalah apa yang dimaksud dengan pemerintah. Kita kan ada surat pemerintah. Ada 3 yang perlu kita jaga amanah. Pertama pelanggan, yang kedua di internal, direksi selama kita, yang ketiga adalah pemerintah. Oke, etos 1. Kita udah etos 1. Etos 1. Kita udah etos 1. Etos 2. Etos 3. Kerja adalah panggilan. Kalau dikatakan kerja adalah panggilan, berarti kita itu adalah, coba kita katakan, kerja adalah panggilan sama-sama. 2 cirinya, bekerja tuntas, penuh integritas. Tidak pernah pulang ke rumah walaupun jamnya mepet kalau belum selesai. Itu orang yang punya etos panggilan.
Dibayar lemburnya terima kasih, tak dibayar terima kasih. Tak ada yang tak dibayar sebenarnya. Setuju ya? Tidak ada yang tak dibayar. Hidup adalah BTS, tepuk pundaknya. Hai sahabat. Ada yang senyum. Berarti mengaminkan. Yang lalu biarlah. Oke, etos 3 sama-sama. Etos 3. Kerja adalah panggilan. Aku bekerja tuntas, penuh integritas. Tuntas itu artinya sebelum selesai tak nyaman pulang ke rumah. Kalau pulang harus rapi semua peralatan, baru enak pulangnya kan? Nah, apa tanda-tandanya teman-temanku bahwasannya itu adalah bekerja di PT BMS Panggilan? Yang pertama, memang itu bakatnya. Bekerja di PT BMS adalah bakatnya, talentanya. Teman-temanku, kalau bukan bakatnya bekerja di sini, sering mengeluh. Adakah di antara kita mengeluh? Adakah? Ada? Tidak lagi ya? Karena apa? Kerja itu adalah panggilan ya. Yang kedua, dia bersemangat melakukannya tanpa diminta. Yang ketiga adalah totalitas. Juga proaktif. Tanpa diminta dia bereaksi. Bukan reaktif tapi apa? Proaktif. Kalau bahasa sekarang kan passion kan antusiastik ya. Juga dia selalu chaos, lupa waktu. Jam 3 seperti jam 11 gitu. Jam 5 seperti jam 2. Karena saking asiknya kan. Kairos namanya dia. Dan rela berkorban, tak merasa berkorban kan. Altruisme kan. Oke, etos 1. Kita ulang, etos 1. Sama-sama, etos 1. Apa etos 1? Kerja adalah rahmat. Etos 2. Etos 3. Oke, sekarang kita katakan etos 3. Kita mari ke depan sama-sama. Etos 3 sama-sama. Etos 3. Etos 3, kerja adalah panggilan. Aku bekerja tuntas, penuh integritas. Coba kita baca bersama. Hari ini sama-sama. Sama-sama semua. Hari ini saya memaknai kerja adalah panggilan. Passion. 1. Talenta. Bekerja antusias. Ikhlas. Bahagia. Integritas. Proaktif. Kairos. Altruisme. Rela berkorban walaupun tak merasa berkorban. Kalau begitu mari kita berdiri, tertawa tanpa alasan. Berdiri semua. Berdiri. Oke. Berhadapan. Tertawa. Lepas HP-nya ya. Oke. Caranya adalah ho 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 sama-sama. Ho ho ho. Ho ho ho. Tangannya begini. Ho ho ho. Digerakkan. Ho ho ho. Hi hi hi. Ha ha ha. Ho ho ho. Hi hi hi. Ha ha ha. Ho ho ho. Hi hi hi. Yang ketiga nanti salaman ditarik tangannya. Oke, kita udah ya berhadapan ya, cari pasangan. Oke. Jangan disalaman dulu. Yang ketiga nanti ya tarik dengan kencang. Gitu. Oke, ho ho ho. Hi hi hi. Ha ha ha. Ho ho ho. Hi hi hi. Ha ha ha. Ho ho ho. Hi hi hi. Tarik tangannya ketawa. Ulang. Ho ho ho. Hi hi hi. Ha ha ha. Ho ho ho. Hi hi hi. Ha ha ha. Ho ho ho. Hi hi hi. Ha ha ha. Tarik. Oke, tarik tangan sambil ketawa. Semua tarik. Coba katakan, selamat pagi. Pagi semua. Selamat pagi. Semangat luar biasa. Selamat siang. Kerja keras. Selamat sore. Target tercapai. Gajian. Selamat malam. Oke, berhadapan lagi. Ya. Oke. Coba sampaikan kepada temanmu apa yang mau diterapkan dari materi etos ini berdua-dua. Berhadapan ya. Setelah selesai refreshing ini, saya akan kuatkan kembali apa? Berdua-dua. Duluan bercerita sepatunya yang lebih mengkilat. Ya, oke. Ya, nggak usah mengkilat.
Kalau begitu bajunya yang lebih terang. Iya. Ayo, nanti saya tanya satu-satu apa mau lakukannya. 3, 2, 1 ya. Apa mau diterapkan? 3, mulai. Yang mau diterapkan kembali di tempat kerja saya atau sini adalah silakan teman-teman masing-masing membuat pernyataan. 3, 2, 1 ya, mulai. Ayo terus internalisasi. Iya. Ayo yang di belakang, ayo apalagi cari pasangan. Ayo Pak, tepuk pundaknya. Iya. Ayo. Oke, dengan kencang suaranya. Baik, tepuk tangan yang meriah. Iya, silakan duduk. Kita mau cek ya. Silakan duduk. Pak, apa yang mau dikuatkan kembali setelah kembali dari represi ini? Saya akan kuatkan kembali amanah saya kerja di sini, terus juga etos kerja ya, dan juga antusias saya. Itu. Bapak, apa yang mau dikuatkan kembali? Ya, dari beberapa tadi yang kami akan berubah sikap untuk bisa kerja lebih keras, kerja semangat, kerja dengan tidak mengenal waktu. Oke, ada teman-teman security? Ada teman security? Ada security? Oh iya, salah seorang apa mau dikuatkan? Oh iya, ayo. Biar dengar direksi, ayo. Mantap, semangat. Oke. Selamat siang. Saya security BMS untuk menyemangati kerja semakin lebih baik aja. Intinya dari kemarin untuk yang lebih baik dari besoknya. Itu aja. Hai sahabat, 15 menit lagi. Oke, sekarang kita masuk kepada etos 4. Coba katakan etos 4 sama-sama. Semua etos 4. Kerja adalah aktualisasi. Coba kita ulang. Etos 1. Coba ulang. Etos 1. Semua tunjukkan etos 1. Tunjukkan di mana? Kerja adalah rahmat. Etos 2. Kerja adalah amanah. Etos 3. Kerja adalah panggilan. Etos 4. Kerja adalah aktualisasi. Oke. Saya akan tunjukkan uang. Oke. Oh, ayo. Pak Direktur. Silakan Pak. Iya, Pak Hari. Silakan. Izin Pak. Ya. Tepuk tangan untuk Pak Hari. Silakan Pak Hari. Oke teman-teman, ini uang berapa? Berapa ini? Ini berapa? Mana lebih tinggi? 100 atau 50? Oke. Mana lebih baik kita kerja keras dulu baru gajian atau gajian dulu baru kerja keras? Yang mana? Gajian dulu. Tepuk pundaknya. Hai sahabat. Insyaallah. Kerja keras dulu baru gajian. Maka selamat pagi. Pagi semangat luar biasa. Selamat siang kerja keras. Selamat sore target tercapai gajian. Selamat malam enak tenang. Oke, ini uang berapa? Ini berapa? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Coba katakan, hai sahabat, tidak cukup mau, harus action ya, betul? Tepuk pundaknya, hai sahabat, kalau ingin dapat bonus, kerja keras. Saya mau, tapi tak datang, tidak dapat apa-apa. Itu namanya aktualisasi ya.
Makanya sama kerja adalah aktualisasi sama. Kerja adalah aktualisasi. Aku bekerja keras penuh semangat. Jadi kerja keras. Kalau kerja cerdas sudah biasa itu. Tinggal kerja. Saya mau tapi tak datang nggak dapat apa-apa ya. Betul? Siapa yang mau? Coba katakan, hai sahabat. Berarti engkau di jalan yang benar, meniru yang benar. Jelas ya? Kerja keras dahulu baru gajian ya. Jangan terbalik. Itu etos zaman dulu itu. Yang lalu biarlah. Jadi intinya coba katakan, kerja adalah aktualisasi sama. Kerja adalah aktualisasi. Aku bekerja keras penuh semangat. Tepuk pundaknya, hai sahabat. Kalau engkau kerja terdaftar tapi tak kerja, hanya nonton TV di HP, itu namanya bukan aktualisasi. Hati-hati ya. Aktualisasi ialah mengubah potensi menjadi prestasi. Jadi bukan datang tapi tak bekerja keras. Nah, yang lalu biarlah. Coba lihat dulu ini. Coba katakan, hai sahabat, 80 tahun bisa berlari dengan kencang ya. Potensi kita luar biasa. Nah, bagaimana caranya kita kerja keras? Ada namanya dalam diri kita potensi, kemudian juga kita aktualkan. Tahun ini kan ada target produksi atau target bongkar muat, ada revenue, ada laba ya. Kita semua aktualkan diri kita untuk mencapainya. Kemudian yang kedua, kenapa orang tidak kerja keras? Ada gunung dalam dirinya. Di negeri Cina ada satu desa, anak-anak di sana tidak tumbuh dengan baik, tanaman tidak tumbuh dengan subur. Kemudian dicari seorang ayah mengatakan, anak-anak di sini tidak tumbuh subur dan juga tidak tanaman itu tumbuh subur karena gunung itu menutupi cahaya matahari pagi. Sepanjang gunung itu tak dihancurkan, maka anak-anak tak berubah. Maka mulai besok pagi, ayah anak pergi ke hutan, menebang gunung itu, menghancurkan gunung itu, sampai hancur. Kemudian, gunung itu hancur, cahaya matahari bersinar, anak-anak dan tumbuhan kembali subur. The point is, ada penghambat dalam diri kita yang membuat tak berprestasi. Apa itu? Malas, pamrih. Itulah gunung-gunung yang perlu kita hancurkan ya. Coba salaman kiri kanan semua, salaman sambil tertawa. Hai sahabat. Semua hai sahabat. Hai sahabat. Hancurkanlah gunung tersebut supaya target tercapai ya. Yang lalu biarlah. Coba dia gini, jangan ngantuk ya. Yang lalu biarlah. Hati-hati jangan ada minum alkohol ya. Jauhkan ini karena ini mengganggu ya. Ya. Semua saling support ya. He's going to be strapping himself right under there. Oh no. And then he's going to, he's going to tell, he takes away. And he's going. Ya, yang membuat kita tidak kuat adalah karena ada di memori kita yang perlu kita hancurkan ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Oke, kalau saya katakan satu, kami mau. Satu. Coba, satu. Dua. Tiga. Empat. Selamat pagi. Pagi, semangat. Coba digoyang pundaknya dengan kencang. Hai sahabat. Mulai besok. Yel. Berdoa. Yel. Semangati. Supaya bekerja. Luar biasa. Oke, kita ulang. Satu. Dua. Tiga. Empat.
5. Kata-kata kita adalah doa kita ya. Jadi mulai besok semua kalimatnya positif. Coba goyang pundaknya, sadarlah. Oke. Sekarang coba kita ulang. Etos 1 sama-sama. Etos 1. Oke, etos 1, kerja adalah rahmat. Kita ulang. Etos 2, kerja adalah amanah. Etos 3, kerja adalah panggilan. Etos 4, kerja aktualisasi. Etos 5, kerja adalah ibadah. Kita nyanyi tapi nggak waktu nggak ada ya. Coba katakan, kerja adalah ibadah sama-sama. Aku bekerja serius penuh kecintaan. Aku bekerja serius penuh kecintaan ya. Coba, kerja adalah ibadah sama-sama. Kerja adalah ibadah. Aku bekerja serius penuh kecintaan. Kalau kita sudah kerja serius, coba kita nyanyikan dulu sedikit lilin. Tahu lagu ini? Boleh dikerasin volumenya? Ayo nyanyi. Boleh berdiri? Ayo. Ini adalah ibadah. Kerja adalah ibadah. Kita mesti terangkan dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Tepuk tangan yang mulia. Karena ini bukan karaoke ya. Silakan duduk. Selesai etos 5. Etos 6, kerja adalah seni. Di mana simbolnya? Kerja adalah seni. Sama-sama. Kerja adalah seni. Ayo, etos 6. Kerja adalah di mana? Maka mulai sekarang kerja kreatif dan proaktif. Salaman lagi, salaman. Hai sahabat. Hai sahabat. Jangan karena disuruh melakukan, tapi proaktif. Itu calon pemimpin. Jangan ada bos bekerja benar, tidak ada bos tak bekerja benar ya. Jadi harus proaktif. Jadi harus apa yang ketujuh? Kerja adalah kehormatan. Di mana kehormatan? Kerja adalah kehormatan di mana? Oke, coba katakan. Kerja adalah kehormatan sama-sama. Kerja adalah kehormatan. Aku bekerja tekun penuh keunggulan sama-sama. Aku bekerja tekun penuh keunggulan ya. Pak Direktur, barangkali manajer, tolong kita budayakan di apa namanya, kini Berlian Manyar Sejahtera adalah namanya 5R. Ada di modul nanti diminta dari Bu Metri dibudayakan karena ini penting sekali 5R ya. 5R sangat penting, itu penentu itu 5R. Bila perlu dibikin di dinding. Selain 8 etos, dibikin 5R di dinding karena ini adalah metode kerja khusus untuk kita. Yang pertama, kita baca bersama, sama-sama. Ringkas sama-sama. Ringkas, pisahkan yang perlu dan yang disingkirkan yang tidak perlu, dipisahkan, tahu kita. Yang kedua, sama-sama. Yang kedua, rapi, letakkan semuanya di tempat yang tepat dan mudah ditemukan. Yang ketiga adalah resik. Resik adalah jaga kebersihan area kerja agar nyaman dan bebas dari kotoran. Baru yang ketujuh adalah 4, pelihara kerja agar baik dan berfungsi. Yang kelima, rajin. Biasakan 5R setiap hari, jadikan budaya kerja pribadi dan perusahaan. Oke, ini inti dari etos 67. Sekarang kita masuk etos 8. Kita berdiri. Terakhir, etos 8.
Etos 8 masuk berdiri semua. Berdiri semua, terakhir etos 8. Tapi sebelumnya kita sebentar bergoyang dulu. Etos 8 ini ya. Oke, 3 lagi ya. Boleh gerakan? Tangan diputar-putar. Ya, tangan diputar-putar. Tangan diputar-putar. Yang goyang. Oke, tepuk tangan yang meriah. Masih berdiri terakhir. Oke, etos 8. Coba katakan etos 8. Sama-sama etos 8. Kerja adalah pelayanan. Aku bekerja sempurna, penuh kerendahan hati. Sama-sama etos 8. Oke, etos 8. Oke, etos 8. Sama etos 8 sama-sama. Kerja adalah pelayanan. Aku bekerja sempurna, penuh kerendahan hati. Mulai hari ini, setiap pelanggan eksternal saya buat tersenyum. Pertama datang, terakhir pulang. Kalau ada komplain, saya berikan di atas harapannya. Yang lalu biarlah berlalu. Kita sudah selesai materinya, tetapi ya mau dapat hadiah? Dapat? Mau dapat? Oke, sekarang kita nyanyi kemesraan ini. Berdiri semua ya. Kemesraan aja ya. Terakhir kan? Ya. Kalau mau pulang semangat ya. Ya. Boleh kencang? Saya sudah kasih soft copy-nya ke Bu Metri, silakan dibagikan ya. Karena waktu terbatas. Boleh dibagikan nanti ya. Ayo. Suatu hari jika kita duduk di tepi pantai, jalannya di pantai, ombak dilakukan yang kian menepi, burung cawan terbang bermain di derungnya air. Suara Oke ya. Oke. Angkat tangan berhadapan berdua. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Katakan, hai sahabat. Sudah selesai. Etos 1. Kerja adalah rahmat. Aku bekerja ikhlas, penuh rasa syukur. Etos 2. Kerja adalah amanah. Aku bekerja benar, penuh tanggung jawab. Etos 3. Kerja adalah panggilan. Aku bekerja tuntas, penuh integritas. Etos 4. Kerja adalah aktualisasi. Aku bekerja keras, penuh semangat. Etos 5. Kerja adalah ibadah. Aku bekerja serius, penuh kecintaan. Etos 6. Kerja adalah seni. Aku bekerja cerdas, penuh kreativitas. Etos 7. Kerja adalah kehormatan. Aku bekerja tekun, penuh keunggulan. Etos yang terakhir. Gerakkan kakimu. Kerja adalah pelayanan. Aku bekerja sempurna, penuh kerendahan hati. Oke, saudara, coba silang. Katakan bahasa Inggris. Good for me, sama-sama. Good for me. Yang di depan tepuk pundaknya. Good for you. Laki-laki sama laki-laki. Ayo berhadapan. Good for you. Good for you. Pelukan. Good for us. Yeah. Oke, tepuk tangan untuk pelanggan kita. Tepuk tangan untuk keluarga kita. Tepuk tangan untuk kita. Tepuk tangan untuk direksi pemegang saham.
Yang terakhir, tepuk tangan untuk saya. Bu Irian Cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat luar biasa. Saya serahkan kembali kepada Master of Ceremony yang sangat ganteng, luar biasa. Tepuk tangan meriah. Oke, baik, terima kasih Mas Oki Tompul atas materinya yang sangat-sangat luar biasa. Nggak akan, kita sudah cukup panjang sebenarnya dengan materinya, tapi karena penuh dengan semangat jadi nggak terasa ya teman-teman sepertinya. Boleh minta sekalian tepuk tangan yang meriah buat kita semua. Baik, Bapak, Ibu, dan tamu undangan yang kami hormati, mari kita selanjutnya mendengarkan sambutan dari Bapak Direktur Utama PT Berlian Manyar Sejahtera yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Kepada Bapak, kami silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, semangat luar biasa. Kalau jalannya harusnya berdiri ya, ya Mas Odi ya? Ya, betul Bapak. Kita berdiri dulu. Ya. Apalagi sudah dapat bonus, mestinya semangat tambah kencing ini Pak ya. Hei, kita lagi ya. Semangat pagi. Pagi, semangat luar biasa. Terima kasih teman-teman. Hidup BMS. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, yang kami hormati, kolega saya di BUD, Pak Alek, Bu Dewi, Pak Armaji, Pak Saud juga, dan teman-teman keluarga besar BMS yang untuk kesekian kalinya ya kita menyelenggarakan acara ini, ulang tahun BMS yang saat ini ke-14. Tak lupa serta ucapan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa perjalanan 14 tahun itu bukan perjalanan yang mudah. Jadi di sini kebetulan banyak teman-teman pelaku sejarah yang mungkin yang di awal Mas Purnomo, Mas Agus, dan teman-teman yang lain yang mengawali, membandingkan sehingga BMS ini bisa seperti ini. Jadi saya ucapkan selamat ulang tahun ke BMS. Tepuk tangan semua, 14 tahun ke BMS. Sebelum saya sampaikan, biasanya kalau di RUT sampaikan itu kan kabarnya kan kabar sing enak-enak ya, kira-kira seperti itu ya Pak Sot ya? Yuk. Jadi Pak Sot tadi itu yang sampai 8 Pak, nanti saya itu yang 9 Pak. Oh, iya. 9 nanti insya Allah kabar yang enak-enak saja. Jadi yang pertama mumpung saya ingat, ya mohon maaf saya tadi terlambat join. Pagi ini saya harus ke Kejaksaan Kejati ya, karena banyaknya kegiatan-kegiatan di tempat kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, sampai 2031 BMS ini akan semula dia ini perusahaan startup. Ya kayak bayi itu dituntun, dibimbing, disusui, susu botol, susu kaleng dan sebagainya. Alhamdulillah yang kita syukur bahwa kita ini bisa melangkah sampai sejauh ini. Jadi nanti teman-teman yang akan disibukkan mulai tahun ini sampai tahun 2031. Dan ini kebetulan stakeholder kita salah satu kejaksaan juga melihat, dan kita tentunya tidak berharap ada hal-hal yang negatif menimpa kita semuanya. Saya sempatan di sana dan juga saya menyampaikan salam dari salah satu mantan direktur camping kita yang tadi saya sempat juga berkunjung, Bung Adi. Beliau itu selamat ke BMS untuk ulang tahunnya ke-14. Dan semoga tambah sukses, keluarganya tambah sejahtera, tambah rukun, dan kita berharap, saya juga berharap semoga Bung Adi pun demikian sehat selalu ya, karena apapun beliau ada bagian daripada keluarga. Oke, jadi teman-teman, tak terasa 14 tahun ya kita ini sudah melangkah ya, tak terasa kita sudah memulai dari hal-hal yang kecil ya. Kalau jenengan lihat perjalanan BMS ini bukan sesuatu yang mudah dilihat, kita mungkin timik-timik lah, kita melangkah dari handling kargo mungkin cuman berapa puluh ton saja. Tahun kemarin kita sudah tembus 3 juta plus nantinya 3 juta lagi ke free dan sebagainya, sehingga yang tahun kita bisa membuku laba kurang lebih 130. Bukan tidak mungkin sampai 2031 kita akan tembus
di angka setengah triliun. Amin ya. Itu kita harapan kita. Jadi tentunya itu tidak cukup kita membangun fasilitas. Yang paling penting itu adalah mental kita. Jadi terima kasih Pak Ustadz tadi sudah banyak memberikan motivasi kepada kita. Sebenarnya kita ini kalau saya memakai kita ini seperti aqua. Botol aqua itu kita utamakan kita. Kalau botol aqua itu kita isi misalnya aqua, ya paling harganya cuma 10.000. Kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau botol aqua ini kita isi parfum, harganya mungkin ratusan ribu. Tapi sebaliknya kalau botol aqua ini kita isi air comberan, ya kita buang. Itulah aktualisasi diri kita sendiri. Saya sampaikan Pak Asal panjang lebar seperti itu. Ya. Artinya apa? Dengan perusahaan yang semakin berkembang seperti ini, mau nggak mau, dimulai ya, tentunya dari kita. Ya timik-timik, kita harus tumbuh. Kita harus berkembang walaupun pelan. Ya teman-teman ya, semangat yang kira-kira gitu ya. Harus tumbuh walaupun pelan. Itu perusahaan berkembang. Nah, cara tumbuh, cara bertransformasinya, cara berubah, itu dimulai dari senior leadernya, top leadernya. Sekarang tidak eranya lagi seorang leader itu hanya menjalankan komunikasi satu arah. Yuk harus jalankan ini nih, yuk harus jalankan diskusi saya. Tidak seperti itu. Harus ada komunikasi dua arah untuk membangun sistem. Bertransformasi memang diawali dari senior leader harus gerak. Tapi ketika senior leader sudah gerak, ya, teman-teman di bawah seharusnya sudah bergerak semuanya. Yang di bawah katakanlah level officer, level apapun lah di sekitar ini sudah harus mulai gerak. Nah, barulah kita akan jalankan perusahaan ini. Paling penting ya, perusahaan seperti kita ini adalah komunikasi teman. Jadi Mas Saud tadi sampaikan, kita mustahil lah dapat target yang bisa sampaikan bisa 0,5 triliun profit laba tercapai kalau kita tidak pernah membangun komunikasi dengan baik. Komunikasi ya dimulai dari level bawah, middle dan sebagainya. Nah, itu penting sekali. Jadi dengan komunikasi yang baik, karena kita emang sering eker-ekeran. Kita bersaing, bukan aneh ya. Kita kok berkompetisi antar departemen. Keuangan pegang uang, komersial belanja uang, teknik sehingga terduga. Artinya kita support semuanya. Keuangan nggak bisa cuma mengandalkan dia sebagai katakanlah juru bayar, nggak bisa. Komersial nggak bisa dia jualan kalau fasilitas kita buruk. Demikian juga teknik dan itu tapi nggak payu-payu. Ya kan digali uang juga kira-kira seperti itu ya. Jadi artinya semua itu saling terikat. Demikian juga Pak Joni ini. Pak Joni kalau nggak bengak-bengok waya donasi masjid, nggak donasi ya macet kabeh kira-kira itu aja ya. Jadi itu teman-teman, ya saya harapkan momen seperti ini bagi baik. Nah, kemudian kedua kemarin, jadi saya ada titipan ini. Jadi BMS ini adalah 2021 kita akan berkembang. Kembangannya itu luar biasa sekali. Ya, kita akan investasi bukan miliar lagi, triliunan. Ya, dimulai dari September ini kita sudah membangun di sisi utara salah satu dermaga petrochemical. Kita bekerja sama dengan satelit chemical dari China. Kemudian nyebrang lagi. Di akhir tahun kita berusaha membangun salah satu dermaga untuk salah satu pelayanan Xinji Glass. Dan di awal tahun kita akan mulai membangun salah satu fasilitas terminal LNG, raceway terminal LNG. Semuanya itu akan kita selesaikan di tahun 2021. Jadi pada kesempatan ini kenapa saya sampaikan betapa pentingnya komunikasi. Kalau jenengan lihat ulang tahun sekarang ini agak berbeda. Ulang tahun sekarang ini terima kasih Pak Alex sudah memanggil seniornya ini Pak Saud ya ini untuk memberikan motivasi. Next akan banyak narasumber dari luar yang mengisi kita itu sampai jangan sampai diri kita diisi oleh somberan. Isi kita adalah Pak. Nah yang isi ya tergantung kita mau diisi somberan, di aqua dan sebagainya tergantung kita. Value kita itu ada di sini. Jadi BMS itu nantinya akan jadi salah satu mesin pencetak uangnya Pelindo. Ya, Anda jangan minder dengan TTL, Anda jangan minder dengan TPS. Insya Allah, aku yakin ya, nanti 4-5 tahun ke depan BMS ini akan sebagai salah satu, ya, bukan lagi top 10 Pak, mungkin 3 besarnya yang ada di Pelindo ini BMS sebagai salah satunya. Mohon dukungannya ya teman-teman ya. Ini yang terakhir ini. Terima kasih Pak Alex sudah mengusulkan 3 orang sebagai pegawai tetap. Dari 47 atau 50.
Saya berharap kita tetap berjuang teman-teman. Saya sadari teman-teman ini sudah luar biasa loyalitasnya. Ya, peningkatan status sangat diharapkan di sini supaya teman-teman dan keluarganya itu nyaman. Ya, jangan sampai nanti saya cuma bisa ngobrak-ngobrak, saya bangun-bangun ternyata tidak didukung oleh kesejahteraan yang dibawa teman-teman ke rumah. Ya, ini cerita saya ya. Bonus harusnya dinikmati oleh keluarga. Kira-kira seperti itu ya. Ternyata ada juga yang bonus itu udah sampai keluarga. Apa itu bonus? Kesejahteraan yang diperoleh perusahaan itu nggak sampai keluarga. Sehingga ketika ada suatu teman yang meninggal, ya ternyata keluarganya itu menanyakan, kita nggak dapat apa-apa di sini. Saya minta tolong apapun yang dapat dari sini akhirnya sampai kepada keluarga. Kembali lagi kami tetap berjuang kepada teman-teman untuk peningkatan status ini. Kita berharap sudah nggak ada lagi teman-teman yang kemarin itu masih PKWG di Freeport. Ya, mohon doanya, doa kita harapkan ya semoga di tahun ini semuanya bisa ditingkatkan statusnya menjadi pegawai tetap di BMS. Amin. Amin. Lalu yang terakhir ini saya harus lagi ke Pak Alex dan Bu Dewi. Ini bareng-bareng naik semua. Benar nggak kira-kira gitu? Pak Rumaji ini sungkan-sungkan di luar Rumaji. Ya, ya semoga lah tahun ini nanti Pak Alex ngitung, Bu Dewi juga ngitung, selimitan-selimitannya sinsal semoga ada. Ya, semoga tahun ini ada kabar baik lah. Ya, semoga bisa ada usulan ya minimal kenaikan gaji untuk teman-teman semuanya. Amin ya Allah. Amin. Dan ini yang terakhir sekali, teman-teman, bulan ini adalah bulan terakhir pengabdian saya sebagai pegawai di PLIPI. Ya, jadi saya terima kasih. Ya, saya masih bisa ketemu dengan teman-teman semua, bisa berbagi, bisa menjadi bagian dari suatu keluarga yang hebat. Ya, kembali lagi, keluarga yang hebat itu ya kok nggak neko-neko, ya memang kompak, rukun, sejahtera seperti itu. Jadi bulan ini saya akan mengakhiri petugas saya sebagai pegawai di PLIPI. Mengenai penugasan sebagai direksi, ya nanti tergantung bapaknya Bu Dewi dan bapaknya Pak Rumaji. Kalau memang biasanya memang akhirnya harus beralih tugas, ya kita ikut saja. Tapi yang penting kita bisa ninggali sesuatu yang baik. Ya, bukan cuma bangunan, kita bisa ninggali legasi kita. Apa legasi kita? Ya silaturahim. Jadi legasi paling penting kita ini berteman. Ya, saya akan habis, Pak Rumaji habis, Bu Dewi habis. Tapi bila kita ketemu di jalan, ya kita masih sempatkan silu, bisa ketemu ngobrol-ngobrol bareng, tidak ada batasan. Oh saya mantan dirut, oh saya mantan direktur. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih menyitir dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. BMS sekarang adalah masa BMS. Ambil kesempatan itu, kita maju bersama. Terima kasih BMS saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Direktur Utama PT Berlian Manyar Sejahtera, Bapak Hari Purwanto, atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak, Ibu, teman-teman serta tamu undangan yang kami hormati, marilah kita beranjak pada rangkaian acara berikutnya, yaitu pemberian santunan kepada anak-anak desa sekitar Pelabuhan Jibe. Dalam kesempatan ini, yang pertama kami undang anak-anak dan satu pendamping dari Desa Manyarjo. Sekali lagi kami mohon teman-teman dari Desa Manyarjo serta pendamping untuk maju ke depan, dan dalam kesempatan ini kami mohon kesediaan Bapak Hari Purwanto selaku Direktur Utama PT Berlian Manyar Sejahtera untuk memberikan santunannya. Ya, dalam kesempatan pertama ini kami mohon kesediaan Bapak Direktur Utama PT Berlian Manyar Sejahtera, Bapak Hari Purwanto untuk memberikan santunan.